بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في الدورة القرآنية لكيف تحفظ وتراجع القرآن الكريم. Setelah beliau memberikan salam dan juga memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau memanjatkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan selamat ya bertemu sampai ya di sini. Alhamdulillah Allah pertemukan kita, dan beliau menyatakan bahwa kita sedang bersama sebuah agenda, di mana agenda ini merupakan bagaimana nantinya kita nanti bisa menghafal Quran dengan cara yang mudah, dan bagaimana cara memurajaahkan atau mengulangi hafalan itu dengan cara yang benar. بلغني أنكم جميعا جئتم في هذا المعهد لأجل أن تحفظوا كلام ربكم، وأخذتم اللغة العربية وسيلة لحفظ كلام الله، فهل هذا صحيح؟ Beliau setahu beliau bahwa kalian di sini datang ke tempat ini adalah untuk ya menghafal Quran, untuk mempelajari Quran, dan untuk supaya kita bisa menghafal Quran, kita telah mengambil wasilah, yaitu dengan mempelajari bahasa Arab juga di sini. Betul? Sahih. صحيح. Betul. بتول Betul. بتول بتول هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، وكثير من الكلمات الموجودة في الإندونيسية موجودة في اللغة العربية. فاطمة بنت النبي تسمى البتول. Batul. Batul ini adalah salah satu juga nama dari Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi banyak kata beliau, nama-nama ataupun bahasa-bahasa kalimat-kalimat Indonesia ini hampir sama juga terdapat dalam bahasa Arab. هنيئا لكم يوم أتيتم لهذا المكان لكي تحفظوا كلام ربكم، واعلموا أن أشرف عمل يقوم به العبد هو حفظ القرآن الكريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Beliau menyampaikan, insya Allah nanti sebentar lagi kita akan memberitahukan kita semuanya bagaimana kita menghafal Quran. Dan tidaklah ada sebuah perkara yang paling agung ya pada diri manusia ini ketika dia nanti mau mempelajari Quran, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Quran dan mau nantinya juga mengajarinya. يعجبني الإنسان الصريح الصادق، إذا سئل سؤال أجاب بكل صدق، لا يستحي ولا يخاف من أحد إلا الله. Beliau sangat senang nantinya apabila ya ada seseorang di antara kita yang ini kalau nanti jelas ngomongnya dan juga jujur dalam menjawab sesuatu apabila beliau ya bertanya terhadap sesuatu pertanyaan. لذلك سوف أسأل سؤال: من منكم حاول أن يحفظ القرآن وكلما يحاول لا يستطيع، يعني يجد في حفظ القرآن صعوبة؟ من منكم؟ Oleh karena itu saya kata beliau akan bertanya kepada kalian, siapa di antara kita yang hari ini ya merasa dirinya sudah berusaha untuk menghafal Quran, tetapi dia mendapati dirinya itu susah dalam menghafalnya. Dia sudah ingin berusaha, tapi dia dapat kesulitan di saat menghafal. Siapa di antara kalian? Coba angkat tangannya. جميل. انزلوا أيديكم. في هذه الأمسية المسائية أريد أن أثبت لكم أن كل واحد منا قادر على أن يحفظ، لكن ليس عندنا الطريقة التي تعيننا على حفظ القرآن. لم يبين لنا أحد طريقة سهلة ميسرة لحفظ القرآن الكريم. اليوم هذا
لن يخرج أحدكم من هذا الباب مثل إخوانكم من قبلكم إلا وهو مسرور أن الله يسر له بمفاتيح لحفظ القرآن الكريم. Beliau menyatakan bahwa pada hari ini ya beliau ingin menyampaikan kepada kita semua kita pasti punya kemampuan untuk menghafal Quran. Ya, beliau menyatakan itu. Beliau yakin bahwa semua kita ini mampu menghafal Quran, tetapi banyak di antara kita yang belum tahu bagaimana cara menghafal Quran itu sendiri. Dan beliau nantinya ya makanya kita berada di sini nantinya akan beliau sampaikan bagaimana supaya kita nantinya bisa menghafal Quran dengan cara yang mudah, yang sehingga hilanglah kesulitan di saat menghafal. Dan beliau yakin nanti setelah beliau ngajarin bagaimana cara menghafal Quran dengan cara yang mudah ini, tidak ada satupun yang keluar dari tempat ini pasti dia nanti akan mendapatkan hatinya dalam keadaan senang. Nah, dalam keadaan senang karena dia sudah mengetahui bagaimana cara menghafal Quran dengan cara yang baik dan cara yang mudah. هذه الأمسية ليست فقط معلومات تلقى عليكم، إنما هي معلومات وسنطبق جميعا في هذه الليلة، سنطبق جميعا. لذلك أريد من كل طالب وطالبة أن يكون معه المصحف والدفتر والقلم. هل هذا موجود؟ Jadi beliau mengatakan bahwa ya pertemuan ini ya kami menyampaikan sesuatu materi ini bukan hanya sekedar ilmu saja, tapi maunya adalah ilmu yang beliau sampaikan langsung kita praktekkan. Oleh karena itu ya setiap apa yang telah beliau sampaikan nanti kita akan berhubungan nanti dengan langsung praktikumnya. Dan beliau menanyakan kepada kita bahwa kita ya diharuskan nantinya membawa mushaf. Beliau menanyakan kita apakah sudah ada enggak mushaf bersama kita dan juga pulpen dan juga buku tulisnya. جميل. كل هدف وكل قمة يتمنى الإنسان أن يصل إليها، إذا لم يعلم ما هي الفائدة من هذا الهدف أو من هذه القمة لن يصل. كل أمر عظيم لا بد أن تعرف قيمته لكي تستطيع الوصول إليه. Seseorang yang memiliki sebuah tujuan, ya, kemudian dia ingin mencapai sebuah target, sesuatu target, dia tidak akan bisa sampai pada tujuan dan targetnya itu kalau dia belum tahu apa itu sebuah nilai yang dia ingin tujukan. Seseorang kalau sudah tahu apa itu yang namanya fadilah dari sesuatu, ya, keutamaan dari sesuatu yang dia ingin tujukan, pasti dia nanti akan bisa mencapainya. Kalau dia tidak tahu apa itu rahasia, apa itu sebuah nilai yang terkandung dari sebuah tujuan yang ingin diharapkan, maka dia tidak akan pernah mungkin sampai kepada tujuannya. مثال ذلك أسأل سؤال للأخوات من منكم تتمنى أن يكون عندها 500 جرام ذهب؟ Nah, beliau bertanya sekarang, contohnya beliau bertanya kepada akhwat misalnya, siapa yang di antara kita yang sangat kepingin memiliki 500 gram emas? Siapa di antara kita yang memiliki keinginan sangat untuk memiliki yang namanya 500 gram emas? الجميع بدون استثناء حتى أمي في البيت. Semua kita pasti tanpa kecuali sangat menginginkan itu. Bahkan sampai ibu beliau pun pasti kalau ditanya ini sangat menginginkannya. لأن الله سبحانه وتعالى فطر النساء على حب هذا. قال الله سبحانه وتعالى أومن ينشأ في الحلية. الحلية هي الذهب. Jadi ya bahwa memang sudah pasti perempuan-perempuan itu, kaum wanita itu sangat suka kepada yang namanya emas karena memang hiasan untuk dirinya. Begitulah Allah telah ciptakan wanita, yang mana wanita ini sangat senang kepada yang namanya perhiasan. من الشباب يتمنى أن يكون معه أجود أنواع الموتور عندكم ما هو؟ باجيرو. باجيرو اسمه. من منكم أيها الشباب يتمنى أن يكون معه باجيرو؟ Contoh misalnya juga beliau bertanya kepada kita semua laki-laki, siapa yang sangat berkeinginan di antara kita ingin memiliki yang namanya mobil Pajero misalnya? Sampai perempuan pun ya, anak-anak perempuan pun ikut ketawa, berarti kayak mereka pun juga menginginkannya ya. النساء طماعات يا شيخ زكريا يريدون الاثنين. الشباب
حاليا لا يعرفون قيمة الذهب، لو عرفوا قيمة الذهب لحاربوكم عليه. Jadi banyak di antara kita laki-laki terkadang yang tidak mengerti sekali tentang bagaimana nilai dari sebuah emas. Seandainya kita mengetahui apa yang dikatakan, apa yang terkandung dari emas itu, pasti kita akan memerangi orang-orang yang memiliki emas tadi. سيعرفون قيمة الذهب حينما يكبرون، يعلمون أنه بالذهب يستطيع أن يبيعه ثم يشتري بجر. Kapan dia seorang laki-laki akan tahu itu sebuah nilai dari yang namanya emas? Pasti di waktu dia berbesar. Dia nanti ketika sudah tahu rupanya emas itu bernilai, dia akan membelinya ataupun dia akan menjualnya supaya dapat laba yang setelah itu mungkin saja dia bisa beli Pajero. هذا مثال أيها الإخوة والأخوات الفاضلات لننتقل إلى فضيلة كلام الله سبحانه وتعالى حتى نبدأ نخطط للوصول إلى حفظه. لن نستطيع الوصول إلا إذا علمنا فضائل القرآن وشرف صاحبها في الدنيا والآخرة. Jadi begitu pula dengan kita yang memiliki tujuan untuk menghafal Quran. Kita tidak akan bisa termotivasi mencapai tujuan kita ini, kita raih tujuan kita ini, kalau kita tidak tahu apa itu yang namanya fadilah-fadilah yang berhubungan dengan Al-Quran itu sendiri dan apa kemuliaan dari penghafal Quran itu sendiri. Ketika kita sudah tahu nantinya, apa yang terkandung dari Al-Quran itu sendiri, apa keagungan Quran itu sendiri, dan apa yang dikatakan dan bagaimana yang dikatakan fadilah, keutamaan orang-orang menghafal Quran, pasti nanti kita juga akan termotivasi untuk menghafalnya. فضائل القرآن كثيرة جدا، ولكن سنختصر ونقتصر على بعضها. فإذا أتقنا وفهمنا بعض هذه الفضائل بحثنا بأنفسنا على الفضائل أكثر. Jadi fadilah dari Al-Quran ataupun penghafal Quran itu sendiri sangatlah banyak. Namun demikian kita tidak sampaikan itu semuanya. Kita hanya mempersingkat, meringkas beberapa poin penting yang berhubungan dengan fadilah orang yang menghafal Quran, yang nantinya mudah-mudahan walaupun ini yang beliau sampaikan singkat saja dan beberapa poin saja, mudah-mudahan ini nanti juga bisa menjadi yang dapat membuat kita nanti senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakteristik penghafal Quran. اكتبوا رؤوس أقلام، يعني اكتب بعض الفوائد بلغتك، وإن كنت تجيد اللغة العربية اكتب. ليس شرط أن تكتب الحديث كامل، ولكن مثلا ذكرنا فضيلة أن صاحب القرآن يشفع له يوم القيامة، تكتب يشفع له يوم القيامة. Jadi beliau meminta nanti setiap poin-poin yang beliau sampaikan, setiap faedah-faedah misalnya, beliau meminta kita untuk menulisnya. Jadi siapkan pulpen dan buku tulis, dan tidak mesti kalian harus menulis dengan bahasa Arab. Boleh dengan bahasa kalian sendiri nantinya. Yang bisa bahasa Arab silakan dengan bahasa Arab. Jadi setiap maklumat ataupun ilmu yang beliau sampaikan coba diusahakan untuk ditulis. Al-Quran يأتي يوم القيامة وفي ذلك اليوم العصيب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم الأهوال، يوم يحاسب المرء على الكلمة التي قالها، على النظرة التي نظر بها، على كل صغيرة وكبيرة. لذلك قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يوم صعيب عصيب، يوم تشيب فيه الولدان، يوم يفر فيه الإنسان من أغلى الناس، من أهله وذويه. في ذاك اليوم يأتي القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذه الفضيلة لو عرفنا معناها أن القرآن سيأتي يوم القيامة يشفع لي، سنعطي القرآن حقه. Nah, jadi beliau menyampaikan poin pertama yang berhubungan dengan fadilah orang yang membaca Quran ataupun menghafal Quran. Nanti pada hari kiamat seseorang itu akan berhadapan dengan suasana yang sangat menyulitkan, suasana yang sangat mengerikan dan menegangkan, di mana nanti orang-orang akan dihisab dari sesuatu apapun yang pernah dia lakukan, termasuk kata-kata yang dia ucapkan semenjak dia di dunia itu akan dihisab oleh Allah. Hari yang sangat luar biasa dahsyat dan mengerikan keadaannya, di mana pada saat itu nanti tidak ada kecuali semua tertulis dalam kitab yang akan ditulis, yang telah ditulis oleh malaikat, kecilkah ataupun besarkah, semua tertulis dan semua akan dihisab. Dan pada hari itu nanti, pada hari kiamat, semua sibuk dengan urusan masing-masing.
Semua akan berlarian satu sama yang lainnya, tidak saling peduli satu sama yang lain. Mereka saling berlarian, ya saling tidak peduli. Tetapi ya bagi mereka yang menghafal Quran, bagi mereka yang senantiasa melantunkan ayat suci Quran, bagi mereka yang senantiasa bersahabat dengan Quran, malah Al-Quran yang datangi mereka untuk memberi syafaat. Di saat orang-orang berlarian dari mereka, di saat orang-orang terdekat dengan kita berlarian dari kita, tetapi Al-Quran malah tidak lari dari kita, malah dia yang mendatangi kita untuk memberi pertolongan untuk kita. أستاذ زكريا، يجوز لي أن أفعل أي شيء في هذه الجلسة. نعم، لأني أرى رؤوسا قد أطرقت، بعض الشباب قد نعسوا، والفتيات دائما نشيطات. يا أخي فهمني ما هي القصة عندكم في إندونيسيا. الشباب فيهم كسل أحيانا، والفتيات ما شاء الله تبارك الله الواحدة منهم مثل الغزال تقف هكذا. Beliau memintakan kepada Ustaz kita, Ustaz Zakaria, boleh nggak beliau melakukan sesuatu apapun yang beliau inginkan di saat bermajelis sekarang ini, ya. Nah, karena beliau melihat, ya, dan ini kebiasaan kita orang Indonesia, kata beliau, yang mana laki-laki itu banyak yang malas-malasnya. Karena beliau melihat banyak yang laki-laki ini kepalanya sudah pada menunduk semua, ya, sudah meloyo-loyo dan sudah pada ada yang ngantuk bahkan. Dibandingkan yang perempuan, kata Syekh, yang perempuan di mana-mana beliau lihat itu selalu dalam keadaan giat, gigih, yang nampak ceria, ya, kayak gitu tuh. Dan bahkan yang lebih menariknya beliau katakan apa? Perempuan ini selalu kalau berdiri itu duduk itu bagaikan kijang, bagaikan yang namanya apa itu? Rusa, ya. Begini kepalanya selalu. Sedangkan yang laki-laki coba ada yang sudah meloyo-loyo, ya, dan sebagainya. الشباب دائما ينهزمون في كل دورة نقيمها دورة قرآنية، الفتيات ينتصرون إلا في مكان واحد، في المعهد الثانوي لكم، لكنه في المعهد الثانوي اسمه المعهد الذي هناك ما اسمه شيخ، الذي كنا فيه في الصباح، نفس المعهد ولكنه المرحلة العليا. في الكلام لكم أيها الشباب، في المرحلة العليا الشباب هناك انتصروا، أما دائما ينهزمون الشباب، واليوم لا نعرف ستنهزمون أو ستكون الغلبة ما شاء الله. سنرى لا تستعجلوا. Beliau menyampaikan apa, setiap pertemuan yang kami adakan itu sering sekali kalau yang laki-lakinya itu selalu terkalahkan, ya. Ya, ketika bersaing dengan kaum wanita, wanita selalu dapat kemenangan, ya. Tetapi hanya satu tempat dari beberapa pertemuan yang kami adakan yang alhamdulillah laki-lakinya menang, nampak dia mampu bersaing dengan kaum wanita, yaitu di mataku yang di sana itu, yang baru, ya, di tingkatan aliyah, ya. Nah, di situ ternyata yang laki-laki tadi, masya Allah, kata saya, malah mereka nampak, ya, berprestasi, nampak menang, ya, ketika bersaing dengan kaum wanita. Tapi beliau belum tahu hari ini di tempat ini entah siapa yang memang yang menang nantinya, mana yang lebih bersemangat, apakah laki ataupun yang perempuannya. من فضائل أهل القرآن العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العزيز أنه بحر من الحسنات، فكل حرف فيه بحسنة، والحسنة ب10 أمثالها. انظر كم يوجد في الصفحة من أحرف، واضرب هذه الأحرف في 10، ستجني من الحسنات ما الله عز وجل به عليم وأنت تقرأ فقط. Jadi beliau menyampaikan adalah di antara fadilah orang yang membaca Quran, di antara keutamaan orang yang menghafal ataupun membaca Quran, beliau menyampaikan bahwa Al-Quran itu bagaikan laut, ya, yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, yang melahirkan banyak air-air kebaikan. Nah, beliau menyampaikan apa? Di antara fadilahnya yaitu setiap huruf saja dari Al-Quran yang kita baca, maka di situ kita akan mendapatkan satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu Allah akan berikan 10 kali lipat dari kebaikan. Bayangkan seandainya satu huruf, coba hitung bacaan yang kita baca, coba hitung itu sekali-kali misalnya. Coba dites hitung berapa huruf yang telah kita baca dari 1 atau 2 ayat. Nah, coba hitung, maka coba kali 10 kebaikan yang kita dari satu huruf yang kita baca, maka seperti itulah pahala yang akan kita peroleh. Min fadailil Quran anna sahibahu yawm al-qiyamah ma'a as-safarati al-kiramil bararah. سفر الكرام البررة هم الملائكة بل هم من أشرف الملائكة. Nah, di antara fadilah orang yang menghafal Quran adalah mereka itu ma'a safarati kiramin
bararah. Mereka itu akan bersama para malaikat. Jadi orang-orang yang senantiasa hidupnya yang mempelajari Quran dan mengajari Quran ataupun yang menghafal Quran tadi, maka dia akan diberikan tempat khusus. Mereka akan membersamai para malaikat. من فضائل أهل القرآن أن الناس بعد أرض المحشر بعد الحساب ينقسمون فريق في الجنة وفريق في السعير لا يوجد حسنات أخرى بعد ذلك اليوم إلا لأهل القرآن إذا دخلوا الجنة. Jadi beliau mengatakan di antara fadilah juga bagi orang yang menghafal Quran. Nanti pada hari kiamat setelah hari ba'ats, setelah hari kebangkitan dan juga setelah hari hisab, manusia ini akan dibagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang Allah masukkan mereka ke dalam neraka, ada yang kelompok masuk ke surga. Yang mana hari itu memang tidak lagi ada hari untuk beramal. Semua tidak ada lagi. Ya, tidak lagi kita untuk beramal soleh di situ. Hanya ada menunggu keputusan. Yang satu tadi masuk neraka, yang satu masuk surga. Dan Allah akan memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada mereka penghafal Quran ketika mereka nantinya memasuki surga. أيها الأبناء أيها البنات اعلموا أن الله سبحانه وتعالى سيعطيكم على قدر نياتكم. أذكر قبل ربما 18 سنة 15 سنة كان يدرس عندي طفل صغير في ذاك الوقت عمره 8 سنوات، وكان يأتي وهو يبكي دائما يقول شيخ ادعو الله سبحانه وتعالى أن أكون حافظ للقرآن. أنا يعني كنت أقول هذا صغير، ما هذا البكاء الذي يبكي، وأرتب على كتفه وأقول له خير إن شاء الله ستكون من الحفاظ، ويغيب ويرجع. وكان يأتي برؤى في المنام تدل على أنه سيكون له شأن. تعرفون هذا الشاب الآن هو من كبار طلبة العلم لا قوة إلا بالله في الأدب والخلق، يحفظ القرآن. أنا أعده فقيها لا قوة إلا بالله، لأنه في طفولته كان عنده همة عالية لحفظ القرآن، أعطاه الله عز وجل القرآن ومثله معه. Jadi beliau menyampaikan apa? Pahala yang akan kita peroleh itu sangat tergantung dengan bagaimana kualitas niat kita. Bagaimana dengan kualitas dorongan motivasi yang ada di hati kita untuk menghafal Quran. Beliau menyebutkan satu kisah yang pernah beliau alami langsung, yaitu sekitar mungkin 15 tahun yang lalu mungkin. Kata beliau, ada seorang murid beliau yang masih berumur 8 tahun. Ada umur murid beliau itu berapa? 8 tahun, masih kecil. Dan beliau di saat si anak kecil ini saya ingin menghafal Quran selalu dalam keadaan menangis. Menangis karena kesusahan dalam menghafal. Kemudian si anak kecil ini sambil menangis mengatakan kepada syekh ini, wahai syekhku, wahai saudaraku, wahai guruku, tolong doakan saya supaya saya ini mampu menghafal Quran karena aku mendapati kesulitan. Kemudian syekh ini mendekati si anak laki ini, memegang di bahunya ya sambil berkata, bersabarlah, insyaallah kamu akan mampu menghafal Quran dan lain sebagainya. Pokoknya dia doakan. Beliau doakan anak ini. Sampai beliau si anak kecil ini maksudnya ya di saat besarnya beliau tidak dapati, kata syekh ini, murid yang paling kuat keilmuannya melainkan si murid ini. Karena kesungguhan dia dari kecil memang untuk mempelajari Quran. Dan dia, kata syekh ini, adalah murid di antara murid yang sangat faqih dalam keilmuannya juga. Dan dia menghafal Quran. Karena dia mampu menghafal Quran dengan baik dan benar. Dan ini semuanya adalah disebabkan apa? Disebabkan dorongan hati yang dalam dari dirinya semenjak dari dini dia sudah inginkan itu. قلنا أن أهل الجنة حينما يدخلون الجنة كلهم توزع لهم منازلهم على حسب أعمالهم إلا أهل القرآن يجلسون على منابر ويقال لأحدهم اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تعلمها. منازل الجنة أيها الإخوة الكرام عالية جدا. منازل الجنة كما جاء في الحديث ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وكل درجة فيها من النعيم ما لا يوجد في الدرجة التي أسفل منها. Beliau menyampaikan nanti ya manusia-manusia ketika Allah memasuki surganya Allah, orang-orang dalam surga akan diberikan tempat yaitu berupa rumah. Tetapi tidak seperti orang yang menghafal Quran. Orang yang menghafal Quran, mereka akan diberikan ya cara ataupun diperlakukan secara khusus. Mereka itu tidak hanya diberikan rumah begitu saja, tetapi mereka akan dikatakan nanti, wahai kalian yang pernah menghafal Quran ketika di dunia nanti,
bacalah hafalan, bacalah Al-Quran yang telah kalian hafal dulu. Dan berhentilah, ataupun di saat kapanpun ya, di ayat dimanapun kamu berhenti, maka disitulah nanti kedudukanmu dalam surga. Nanti jadi makin banyak ayat yang kita hafal, ya, makin banyak makin tinggi pula derajat kita dalam surga. Beliau menyampaikan apa? Bahwa surga itu memiliki tingkatan, ya, yang mana tingkatan satu dengan tingkatan yang lain itu luasnya itu seluas langit dan bumi. Ya, luasnya itu seluas langit dan bumi. Dan setiap tingkatan itu akan sangat jauh berbeda kenikmatannya, keindahannya dibandingkan dengan tingkatan-tingkatan yang lain. Maka seseorang yang menghafal Quran, ya, dia akan mendapatkan derajat dalam surga itu sesuai dengan derajat hafalannya ketika di dunia. خذوا هذه الفضيلة واجعلوها هدف لكم. خذوا هذه الفضيلة للقرآن العظيم وادرسوها دراسة تفصيلية، عيشوا معها، اجعلوها هدف من أهداف حياتكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنا لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Jadi beliau menyampaikan, ambillah ya fadilah-fadilah ini yang telah kami sampaikan. Ya, tolong diambil, ya. Tolong diambil fadilah-fadilah ini dan jadikan dengan fadilah ini nanti terdorong pula kita untuk mendapatkan, untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan, maka akan sangat mudah kita capai kalau kita terdorong dengan yang namanya pengetahuan kita terhadap fadilah-fadilah barusan. Dan beliau juga menyampaikan, ya, beliau menyampaikan nanti pada Allah mengatakan dalam sebuah hadis, ya, Allah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa manusia ini di muka bumi ini ada keluarga-keluarga Allah di antara manusia. Di antara kita semua di muka bumi ini ada keluarga Allah. Nah, sehingga ada salah seorang ataupun di antara sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang dimaksud keluarga Allah di antara kita semua ini?" Maka Rasulullah menjawab adalah keluarga Allah itu adalah mereka adalah orang-orang yang menghafal Quran dan mereka adalah keluargaku yang aku khususkan juga untukku. Al-ahl na'rifuhum وهم العائلة، ولكن من هم خاصته حينما يقول أهل الله وخاصته؟ كل إنسان له من وسط أهله ربما يكون واحد أو اثنين يحبهم أكثر، يبوح لهم بالأسرار، يخبرهم بأموره، يرتاح لهم، يتمنى أن يكون بقربهم دائما. هؤلاء هم خاصة الإنسان، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Jadi beliau menyampaikan apa? Kita paham bahwa yang namanya keluarga itu adalah terdiri dari beberapa orang. Kan seperti itu kita. Dalam sebuah keluarga itu terdiri dari beberapa orang. Tetapi kita perlu ketahui di antara beberapa orang yang berada dalam rumah itu ada seseorang yang memang dia dikhususkan oleh orang tua terkadang. Mungkin ada 2 atau 3 anak dalam rumah itu. Tidak semua anak dipandang oleh orang tuanya itu sama. Ada 1 di antara 3 mungkin yang itu dikhususkan oleh orang tuanya karena kelebihan yang dia miliki. Nah, begitulah Allah ketika memandang manusia. Allah memandang manusia ini bahwa ada di antara manusia yang menjadi keluarganya, dan dalam keluarganya itu juga ada orang yang dikhususkannya lagi karena kelebihan dia. Yaitu siapa itu? Yaitulah mereka-mereka yang menghafal Quran. Beliau meminta satu ataupun salah satu dari guru di sini ke sini sebentar. اليوم جئنا هنا لكي نتعلم بالتطبيق كيف نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى بأيسر وأسهل طريقة. فهل أنتم مستعدون؟ Beliau menyampaikan
kita datang ke sini yaitu untuk supaya kita mengajari kita semua yang berhadir bagaimana cara menghafal Quran dengan cara yang mudah dan cepat insyaallah. Jadi datangnya kami ke sini untuk mengajari itu. Nah, beliau bertanya, apakah kita sudah siap? إذا كنتم مستعدون لابد أن تطبقوا. نحن أمة سمعنا وأطعنا، أمة نقول ونفعل. Kalau memang kita siap, maka hendaklah kita mempraktekkan apa yang beliau ajarkan. Karena kita ini adalah umat yang sami'na wa ata'na, umat yang senantiasa mendengar dari sesuatu dan tidak hanya sekedar mendengar, setelah itu dia mau mentaatinya. Jadi hendaknya kita mencoba untuk mempraktekkan apa saja yang kita ungkapkan, apa yang kita ucapkan. الأول نريد أن نتفق على اتفاق أن القرآن هو العلم الوحيد الذي ينزل في القلب، لا ينزل هنا. العلم الوحيد إذا أردنا أن نحفظه فمكانه الحقيقي هو القلب. يقول الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فمكانه القلب. هذا اتفاق بيننا وهذا الدليل أن القرآن مكانه القلب. Beliau menyampaikan di antara hal yang harus kita sepakati, ya, apa itu, bahwa Al-Quran itu tempatnya itu adalah di hati, bukan di otak. Oleh karena itu, ini sesuatu yang memang harus kita sepakati bersama karena ini berdalil dari Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah jelaskan bahwa Al-Quran itu Allah turunkan yang melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan di mana Allah letakkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad di hati. Jadi Al-Quran itu harus kita sepakati bahwa yang namanya Al-Quran itu tidak bertempat di otak kita, tapi Al-Quran itu bertempat di hati kita. من منكم يستطيع أن يتحكم في قلبه؟ مشكلة كبيرة. Beliau bertanya, siapa di antara kita yang mampu menguasai diri kita sendiri, hati kita sendiri? Ada? مشكلة شيخ زكريا، هو القرآن في القلب لكن لا نستطيع أن نتحكم فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو الله عز وجل يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلب هو العضو الوحيد في جسم الإنسان الذي لا يتحكم فيه إلا الله عز وجل. لذلك نحن نقول أن الله عز وجل أودع أسرارا للوصول إلى هذا القلب. اليوم نريد أن نفتح هذه الأسرار لكم. Jadi beliau menyampaikan apa? Bahwa menjadi sebuah masalah memang bagi kita yang punya hati, tetapi kita sendiri tidak mampu menguasai hati kita sendiri. Kita nggak punya kuasa untuk menguasai diri kita sendiri. Oleh karena itu, ya, Rasulullah sering sekali berdoa dalam kesehariannya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang senantiasa membolak-balikkan hati, teguhkan, kokohkan hatiku, ya, dalam agamamu. Ya, dan di sini kita sudah ketahui bahwa yang namanya hati tidak ada satupun yang kita dapat menguasai hati kita sendiri kecuali Allah. Oleh karena itu nantinya beliau akan sampaikan bahwa ada rahasia. Kenapa Allah menurunkan Quran itu dan harus menempatkannya di hati, dan ada rahasia-rahasia di sebalik ini, dan untuk itu kita perlu kunci, ya, untuk mengetahui rahasia-rahasia ini, dan itulah akan kita pelajari. تخيلوا معي أن القلب كأنه قصر حصين مشيد، قصر ولكن له باب. هذا الباب له 3 مفاتيح، لا يستطيع الإنسان أن يدخل إلى هذا القصر إلا عبر هذا الباب الذي له 3 مفاتيح. Beliau mengumpamakan bahwa hati ini bagaikan sebuah istana yang terjaga, yang tertutup rapat, yang memiliki beberapa pintu. Yang mana istana ini kalau kita ingin memasukinya, kita nggak akan bisa memasukinya kecuali dengan menggunakan kunci untuk supaya kita bisa buka pintu-pintu istana tadi. Begitu pula dengan hati. Hati ini adalah, ya, sebagaikan istana tadi yang memiliki pintu, dan pintu ini harus kita buka dengan kunci. Dan beliau akan sampaikan ada 3 kunci untuk supaya kita bisa membuka pintu yang nanti kita bisa masuk ataupun bisa kita memasuki sesuatu dalam hati ini. Babul qalb huwa al-mukh, al-aql, wa mafatihuhu as-sam'u wal-basaru wal-fu'ad.
beliau menyampaikan bahwa pintu untuk masuk ke hati, kalau hati itu istana tadi, tapi pintunya adalah akal kita, otak kita. Nah, kunci untuk supaya kita bisa membuka pintu akal kita ini ada tiga, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. اليوم نريد أن نستخدم هذه المفاتيح حتى ننظر هل نستطيع دخول هذا القصر ألا وهو القلب، هل نستطيع أن نحفظ آية أو أي شيء نريده عبر هذه المفاتيح السمع والبصر والفؤاد. Oleh karena itu kita akan coba sekarang, kita akan coba menggunakan tiga kunci ini. Nanti kita akan lihat apakah dengan tiga kunci ini kita bisa membuka ya pintu hati kita, yaitu otak, yang sehingga nanti kita bisa memasuki hati kita sendiri. Ya seperti misalnya kita menghafal ayat 2, 3 atau ayat 3 ayat misalnya, apakah kita mampu memasuki ayat itu ke dalam hati kita dengan menggunakan tiga kunci tadi? هناك أمور ثلاثة نريد أن ننشط بها المخ. هذه الأمور الثلاثة لا غنى لكم عنها قبل الحفظ: الماء والهواء والحلويات. Ada tiga hal yang juga harus kita ketahui ya, untuk membantu supaya kita dapat membuka pintu otak tadi. Dan ini harus kita praktekkan, harus kita gunakan, harus senantiasa kita gunakan. Apa itu? Oksigen ataupun air minum, air putih juga, oksigen, dan juga sedikit dari makanan-makanan yang mengandung manis. Syekh Zakaria, أتيتم بالماء والحلويات؟ ما شاء الله. طيب وزعوها على الشباب والشابات. نحن اليوم في تعليم قرآن ولا في حفلة كيك ومويا Jadi suasana kita hari ini lagi dalam keadaan pengajian ataupun daurah atau kayak sebuah pesta ya, karena ada makan minumnya ya. Ada yang makan nantinya, nanti ada yang minum ya, suasananya kayak suasana di pesta pastinya. Jadi beliau menyampaikan ini pengajian, ini daurah tidak hanya sekedar ucapan saja, tidak hanya sekedar ngomong-ngomong saja, tetapi beliau menginginkan kita apa saja yang kita omongkan harus kita praktekkan segera. Nah, harus kita praktekkan segera. Jadi apapun nanti kita akan lihat bahwa semuanya akan berhubungan dengan prakteknya. Ya, jadi beliau menyatakan bahwa kita ingin ya membuat hari ini benteng. Kita akan membuat hari ini ya benteng ataupun semacam penghalang bagi diri kita yang siapa di antara kita mengatakan aku tidak bisa menghafal Quran, aku tidak mampu menghafal Quran, ini insya Allah semuanya akan terhindarkan insya Allah pernyataan-pernyataan ini. هل يوجد من بين الطلاب والطالبات من حفظ القرآن؟ Beliau menanyakan kita, adakah di antara kita yang laki-laki atau perempuan yang hadir hari ini, yang sudah menghafal Quran semuanya? Yang menghafal Quran 30 juz maksudnya? Coba tunjuk tangannya. Kalau ada yang sudah hafal sempurna hafalannya, ini bukan masalah dites, nggak dites. Ya, la yujad ikhtibar, nggak dites, kita nggak diuji ya. Cuma beliau ingin tahu saja siapa di antara kita yang sudah menghafal Quran seutuhnya, semuanya maksudnya. Coba angkat tangannya, ada? Yang menghafal 30 juz, oke. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke. Arba. Ayah akhwat berapa? Coba angkat tangan yang tinggi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Angkat yang tinggi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Selalu anak perempuan ya lebih banyak dan menang selalu dengan laki-laki ya.
apa-apa kan, nggak apa-apa kan gitu, nggak perlu iri. Toh nanti ke depan mereka lah ibu-ibu umat ini, betul? Dan surga di bawah telapak kaki mereka. خلاص لا أريد أحد يأكل أو يشرب. Jadi siap ya. Beliau tidak menginginkan lagi untuk di antara kita yang ada minum dan makan lagi. Sudah cukup. Sudah siap, pestanya sudah siap. Pestanya sudah selesai. نريد أن نختار صفحة من القرآن لم يحفظها كثير من الإخوة ما عدا الحفاظ طبعا. غالبا الحفاظ الذين موجودين معنا أكثر ما حفظوه قد نسيا صح؟ Jadi beliau menyampaikan apa, pada kesempatan ini kita akan coba mempraktekkan bacaan ataupun menghafal ya, dengan hafalan ataupun dengan bacaan yang sebelumnya kita belum pernah menghafal sama sekali. Surat apa itu nanti kita akan mintakan kita pilih sama-sama ya. Jadi surat ataupun halaman Quran yang kita belum sama sekali menghafalnya. Walaupun nanti juga mungkin ada di antara kita yang sudah hafal Quran 30 juz, namun beliau menyampaikan apa, pasti juga di antara kita ada yang lupa, betul? إذا نريد نختار صفحة من أي سورة. شيخ زكريا اختر لنا سورة المؤمنون. افتحوا سورة المؤمنون آية 342. Ya, coba dibuka surah Al-Mu'minun ya. Coba semua dibuka surat Al-Mu'minun halaman 342. Halaman 342, surat ke-23 dalam Al-Quran. Udah dapat semuanya? ركزوا معي لو سمحتم. Ayo semuanya perhatian bersama kami semuanya. الآن نريد أن نطبق تطبيق عملي. قلنا لكم أن مفاتيح الحفظ 3: السمع والبصر والفؤاد. نريد أن نطبق هذا. Jadi sekarang kita akan belajar prakteknya. Dan tadi kita sudah sampaikan dari mukadimah tadi bahwa kunci untuk menghafal Quran itu ada 3, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati. Dan kita akan coba menggunakan ketiga-tiganya di saat ingin menghafal. أخذنا لذلك مساعدات، شربنا الماء وأكلنا حلويات. بقي أن نتدرب على طريقة استخدام الأكسجين الهواء. Dan beliau juga telah menyebutkan 3 alat ataupun 3 yang dapat membantu untuk supaya kita bisa membuka kunci ataupun 3 kunci tadi. Dan tinggal satu lagi yang belum kita gunakan. Tadi kita udah makan dan minum, ada satu lagi yaitu oksigen. Bagaimana sekarang kita mengolah oksigen biar mudah masuk ke dalam otak kita? هذا التمرين أو هذا التدريب كثير من الإخوة والأخوات يستحون تطبيقه ويظنون أنه أمر عادي نفعل أو لا نفعل. هذا هو رسالة إلى المخ، تنشيط للمخ، كمية كبيرة من الأكسجين تصل حتى يتنشط. Banyak sekali praktek yang akan beliau praktekkan sebentar lagi di antara para laki-laki dan perempuan itu, mereka itu meremehkan ataupun bisa dikatakan mereka itu tidak memandang dengan baik praktek ini. Padahal latihan untuk mengolah otak ini dengan oksigen, mengolah oksigen ke dalam otak ini adalah sesuatu yang sangat baik dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Jumlah oksigen yang masuk ke dalam otak kita itu sangat membantu energi kita di saat menghafal nantinya. Maka jangan disepelekan, jangan diremehkan. Ayo tutup matanya. Sebelum ditutup kedua matanya, coba perhatikan bersama kami. Ambil udara lewat hidung, hirup udara lewat hidung dengan pelan sampai penghujung pernapasan kita. Dan keluarkan udara itu dari mulut dengan cara tenang. Dan tutup dua matanya. Dan dalam keadaan sangat santai. Dan lakukan latihan ini 10 kali.
Ayo dimulai. Siapa di antara kita, beliau ingin ketahui ya, di antara kita yang agak terasa pening di kepalanya, kayak berputar-putar, ada nggak? Coba tunjuk tangan. Coba tunjuk tangan. Yang terasa pening setelah melakukannya. Beliau menyatakan apa? Semua yang melakukannya dengan benar itu ditandai dengan pasti pening. Kalau belum terasa pening berarti dia belum melakukannya dengan benar. Dan juga beliau menyatakan apa? Beliau juga seperti itu. Ya, bahwa beliau apabila melakukan itu juga terasa pening. Ya. Jadi mungkin saja di antara kita yang tidak terasa pening tadi, itu mungkin karena dia tidak melakukannya dengan santai, dengan tenang, ya. Ataupun dia tidak melakukan mengambil nafas dari hidung dengan sempurna. Ataupun dia tidak mengeluarkannya dari mulut juga. Dan nanti ya, tergantung waktu insyaallah ya, berhubungan dengan waktu saja insyaallah nanti kalian akan melatih diri kalian dengan sendirinya. Bertanda apabila kita sudah terasa pening tadi, itu ditandai memang ataupun bertanda memang oksigen sudah sangat sempurna masuk ke otak kita. Dan apabila oksigen itu telah sempurna masuk ke otak kita, itu insya Allah biasa akan ada energi positif di saat kita ingin menghafal. Dan ini latihan juga sangat bermanfaat untuk kita ketika kita lakukan di saat kita sedang bersedih. Di saat juga dalam keadaan ngantuk, kalau kita lakukan ini juga sangat bermanfaat. Ataupun di saat seseorang lagi terasa takut dengan sesuatu, coba lakukan pernapasan seperti tadi. Seperti misalnya dia ingin mengikuti sebuah ujian, ya, ataupun sebuah pertarungan atau ujian tadi, sebelum dia mengikuti ujian, coba lakukan seperti itu. Dan itu juga sangat bermanfaat untuk melatih diri supaya nafas kita ini bisa panjang di saat membaca Quran. Jadi air, ya, sedikit makanan yang manis dan juga udara, ini perlu kita yakini, perlu kita ketahui, ini harus kita miliki dan harus kita gunakan di saat kita ingin menghafal Quran. Sekarang kita ingin mempraktekkan. Coba kalian harus mendengar kami dulu 5 kali, ya, bacaannya harus kalian dengar 5 kali. Coba letakkan tanda di surat Al-Mu'minun tadi dan tutup Al-Qur'annya. Jangan sampai hilang halamannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون
قد أفلح المؤمنون. أفلح ليس أفلح، الحاء مكانها في الحلق. أفلح. Jadi ha-nya harus tebal. Aflaha, nggak boleh ha, karena dia tempatnya di hal. Jadi harus ditebalkan, ya, harus ditebalkan. الآن سمعتموني 5 مرات. افتحوا المصحف وانظروا في المصحف، لا تنظروا فينا، رجاء خاص. عينك على الآية تنظر فيها حتى ننتهي. Beliau menyatakan barusan bahwa kalian sudah mendengar 5 kali dari beliau, ya, bacaan surat Al-Mu'minun ayat pertama ini. Nah, sekarang beliau perintahkan kita untuk membuka mushaf, kemudian lihat ke Al-Quran, ke mushaf itu, jangan lihat ke kami, ya. Beliau mengharapkan sangat hendaknya kita juga memperhatikan yang ada, ya, kalimat ataupun satu ayat yang ada di Al-Quran ini, jangan berpaling matanya, jangan berpaling dan juga jangan melihat ke arah kami. Dan kita, ya, diharapkan untuk membaca setelah beliau membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. 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 Tutup Qurannya, tutup mushafnya, ditutup. الآن سنستخدم القلب. Sekarang kita akan gunakan potensi hati kita. قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون. أيوه. 5 kali, ya. 1, 2, 3. المصحف. Buka mushafnya. اسمعوني فقط. Dengar saja. الذين هم في صلاتهم خاشعون. 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 5 kali lihat ke mushaf. 1, 2, 3. الذين هم في صلاتهم خاشعون. 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 ضروري الجميع يعد معنا. Jadi sangat harus bagi kita, setiap diri kita untuk menghitungnya, ya, 5 kali. لأن العقل يفعل سيستم للحفظ. Karena akal ini akan bagaikan sebuah sistem untuk melakukan hafalan. إذا أعطيته رسالة أنك ستحفظ في 5 مرات سيحفظك في 5 مرات. Maka apabila otak ini menyuruh kita, ya, melakukan reaksi untuk hafalan 5 kali, maka akan terhafal 5 kali.
Itu rahasianya. جعلته مفتوح سيبقى مفتوح. Apabila kita tidak pernah ada yang namanya tarkis ataupun target di saat menghafal berapa jumlah yang kita hafal, maka dia pun akan lepas begitu saja hafal itu, nggak ada target. الآن نريد الربط بين الآية والآية. Beliau sekarang ingin menyatakan apa? Menghubungkan ayat dengan ayat. Bagaimana cara menghubungkan ayat dengan ayat? نريد نقرأ الآية الأولى مع الثانية نظر. Beliau ya sekarang akan membaca ayat pertama dengan ayat kedua ya, dengan melihat ke Quran 5 kali. هكذا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. 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 اسمعوني بدون تكرار. والذين هم عن اللغو معرضون. 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 قراءة بالبصر 5 مرات. Ya, membaca dengan melihat ya 5 kali. 1 2 3. والذين هم عن اللغو معرضون. 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 Cukup? قلت لكم عدوا. Coba dihitung, jangan kelewat ya. Yang kelewatan angkanya 5 kali. في المرة القادمة أي أحد نقف نحن وهو يقرأ سيقف. Ya, nanti kalau seandainya sebentar lagi kita udah waktu berhenti tapi dia juga masih baca, maka dia harus bangun berdiri ya. هذه دورة تدريبية ما جئنا لكي نلعب. Ini adalah daurah untuk praktikum yang benar, dan ini bukan untuk datang kita ke sini untuk main-main. ما جئت لأضيع وقتكم Kami datang ke sini bukan untuk membuang-buang waktu kalian, ولا ليضيع وقتي. dan juga bukan untuk buang-buang waktu saya. جئت لنستفيد جميعا Datang kita ke sini untuk sambil semuanya kita bisa mengambil manfaat, ونخرج بتجربة وثقة. dan kita keluar dari forum ini dalam keadaan kita ini dalam keadaan percaya diri ya, dalam keadaan kuat ilmunya. الآن سنغلق المصحف ونقرأ 5 مرات والذين هم عن اللغو معرضون بالقلب. Sekarang kita akan tutup mushaf dan kita akan baca ayat barusan dengan hati 5 kali. أغلق المصاحف. tutup تعودوا على mushafnya. إغلاق المصحف وقت الغيب. Ya, tutup mushaf. الله. Wahid, itsnan, thalatha. والذين هم عن اللغو معرضون. 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 ما شاء الله. تكبير. هكذا جيد. Seperti ini kan bagus. يلا افتحوا المصحف. Ayo buka lagi mushafnya. سنقرأ من بداية السورة 5 مرات نظر. Kita akan baca dari ayat pertama dengan melihat.
Bismillah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tutup mushafnya dan kita akan baca ya dengan tidak melihat 5 kali juga. 1, 2, 3. Ya, sekarang kita mintakan yang laki-laki yang membaca 2 kali, yang perempuannya diam saja. 1, 2, 3. Yang perempuan 2 kali juga, yang laki-laki diam saja. 1, 2, 3. Al-Marakiz عندك ya Syekh fiha tanafus. Ya, tempat di sini luar biasa ya. Di sini ada persaingan yang sangat ketat dalam belajar ya. هذه للمرة الثانية أجد الشباب ينافسون الفتيات. Ini adalah kali kedua beliau mendapati laki-laki dapat menyaingi perempuan. يلا ركزوا معي. Ayo perhatian lagi bersama kami. سيقرؤون هؤلاء آية وهؤلاء آية وهؤلاء يكملون. Jadi kita akan membaca sekarang, kita yang laki-laki baca 1 ayat ya, kemudian ini melengkapinya. Begitu pula nanti sebaliknya. 1, 2, 3. الذين هم في صلاتهم
Cukup. Ya. اليوم منافسة ما شاء الله. إذا نكمل وننظر من يفوز. Sekarang kita akan coba lengkapi ayat berikutnya. Nanti kita akan lihat siapa yang akan jadi pemenangnya ya. الآن سنأخذ آيتين معا. Kita sekarang akan membaca 2 ayat sekaligus. اسمعوني فقط. Dengarkan saja. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين